Ini saya tunggu sampai 4:45. 15 menit. Saya ini aja apa? Saya mulai aja lah ya. Oke, terima kasih sudah hadir di classroom Zoom hari ini ya, ketemu ke online. Ini materi hari ini mulai masuk ke geometrik jalan. Rekayasa jalan raya 1 itu dia lebih difokuskan ke perencanaan geometrik jalannya. Nah, ini jadi kalau kemarin itu pengenalan apa itu jalan, kemudian perkembangan jalan, kemudian klasifikasi dan ruang jalan. Nah, untuk kali ini pertemuannya ini mengenai geometrik jalan ya. Perencanaan geometrik jalan. Ini geometrik jalannya dulu.
apa sih geometrik jalan. Nah, oke, saya mulai ini materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, geometrik jalan ya. Geometrik ini kalau geometriknya itu dari kata geometri. Geometri itu dari bahasa Yunani kuno, Yunani ketinggalan i-nya. Yunani kuno yaitu geo, bumi, dan metron ya, jadi pengukuran bumi. Sehingga geometri itu ilmu yang berhubungan dengan bentuk. Benda ini lebih ke bumi ya. Bentuk, ukuran ya, bentuknya seperti apa, ukuran, kemudian posisi relatif, posisi gambar atau posisi benda itu terhadap bumi, kemudian dan sifat ruang suatu benda ya. Ruangnya itu berarti kalau ruang itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, nah itu ruangnya. Nah, sehingga kalau geometrik jalan raya ya, itu segala sesuatu mengenai bentuk fisik ya, fisik jalan ya. Segala sesuatu mengenai bentuk fisik itu baik itu memanjang dan melintang ya. Kemudian ukuran atau dimensi jalan itu kan ukurannya bisa itu lebar atau ketinggian atau kedalaman. Nah, itu ukuran pada konstruksi jalan raya, kemudian posisi dan ruangnya. Posisinya itu maksudnya apakah dia di pegunungan atau dataran rendah atau perbukitan. Nah, itu. Kemudian dan ruangnya. Nah, jadi geometrik, makanya geometrik kalau perencanaan geometrik jalan raya itu dia lebih ke posisi jalan itu di mana, tempat jalan itu yang akan diletakkan di mana, kemudian panjangnya berapa, lokasinya di mana, lebarnya berapa, kemudian ruangnya mulai dari bentuk tikungannya, kemudian berapa jari-jari tikungan. Nah, itu jadi geometrik jalan itu lebih ke ini bentuk fisiknya. Nah, nanti untuk badannya itu sendiri ya, untuk badannya itu nanti di rekayasa jalan raya 2 itu ke perkerasan. Jadi geometrik jalan raya itu merupakan segala sesuatu mengenai bentuk fisik, baik itu memanjang dan melintang, kemudian ukuran atau dimensi, posisi dan ruang konstruksi jalan raya. Nah, perencanaan geometrik. Ya, perencanaan geometrik jalan raya ini bagian dari perencanaan jalan. Jadi bagian dari perencanaan jalan. Jadi salah satu bagian dari perencanaan jalan. Karena kalau perencanaan jalan itu sendiri dari geometriknya sampai ke perkerasannya. Ya, jadi geometrik ini salah satu bagian ya dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada alinyemen horizontal, kemudian vertikal, nanti itu akan dibahas lagi. Apa sih alinyemen horizontal, apa alinyemen vertikal, sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan yang memberikan kenyamanan. Jadi jadi nanti merencanakan alinyemen horizontal dan vertikal terutama ya, sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan. Fungsi jalan itu apa? Untuk untuk memperlancar perpindahan ya, jalan itu yang kemarin. Nah, yang memberikan kenyamanan, jadi memberikan rasa nyaman yang optimal pada arus lalu lintas sesuai dengan kecepatan yang direncanakan. Itu geometrik jalan raya. Nah, secara umum perencanaan geometrik itu terdiri dari, jadi kalau misalnya perencanaan geometrik jalan raya itu yang direncanakan mulai dari perencanaan trase jalan ya. Trase jalan itu maksudnya rencana jalan itu sendiri ya. Kemudian badan jalan yang terdiri dari bahunya, kemudian jalur lalu lintasnya,
berapa jalur dan berapa lajur, kemudian tikungan, drainase, kemudian kelandaian jalan, serta galian dan timbunan. Nah, tujuan dari perencanaan geometrik jalan itu menghasilkan infrastruktur yang aman, ya, efisiensi pelayanan arus lalu lintas, kemudian memaksimalkan rasio tingkat penggunaan atau biaya pelaksanaannya. Itu geometrik jalan raya. Jadi kalau misalnya dalam suatu proyek biayanya seefisien mungkin, dengan tetap mengutamakan itu aman, kemudian dan nyaman, ya. Itu perencanaan geometrik jalan raya. Jadi nanti kita itu di mata kuliah ini fokusnya di sini. Nah, fokusnya di sini. Sorry. Nah, jadi merencanakan trase jalannya, kemudian badan jalan. Nah, perencanaan geometrik ini, ya, kalau dalam suatu perencanaan jalan, dia akan menjadi salah satu bagian dari perencanaan konstruksinya. Tapi sebelum perencanaan konstruksi itu, ya, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Itu termasuk misalnya survei pendahuluan, gitu ya. Survei pendahuluan itu mulai dari penyelidikan tanahnya, kemudian survei bahan jalan, timbunan. Jadi geometrik ini salah satunya. Jadi makanya bagian dari perencanaan jalan, bagiannya saja. Tapi sebelum untuk bisa melakukan perencanaan geometrik jalan raya ini, harus sudah memegang data, ya, data terutama untuk lokasi jalannya. Yang pertama topografi, yang pasti, ya. Topografi berarti ketinggian permukaan tanahnya itu. Ini berarti menyangkutnya ke ilmu ukur tanah. Kemudian nanti kebutuhan untuk jalan itu sendiri. Apalagi kalau misalnya jalan itu dia di dataran rendah, berarti dia membutuhkan timbunan, kan? Berarti bahan untuk timbunan itu dari mana, itu sudah diperhitungkan. Kemudian penyelidikan tanah. Nah, ini penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah, ya, itu harus, ya, terutama kalau misalnya daerah dataran rendah, ya, daerah dataran rendah dengan jenis tanah lunak, otomatis itu, ya, nanti jalannya itu akan jika tidak direncanakan dengan benar, itu akan tidak stabil, penurunannya akan besar, kan. Kemudian ada lagi survei hidrologi. Nah, ini perlu, Bu. Jadi jangan salah persepsi kalau karena urusannya jalan jadi cuma jalan saja. Kalau dalam satu perencanaan jalan, ya, dalam satu perencanaan jalan ini kompleks, ya, mulai dari tanah, ya, kemudian hidrologinya, kemudian ilmu ukur tanahnya, ya, kemudian sampai ke anggarannya, manajemennya. Jadi semuanya. Jadi yang namanya perencanaan jalan itu kompleks. Bukan hanya jalannya saja, tapi untuk merencanakan jalan itu pendukungnya itu ini. Ini semua pendukungnya ini. Nah, itu yang saya minta jangan salah persepsi nanti, terutama ketika di semester 7. Ya. Nah, karena jalan ini bukan kalau perancangan jalan, ya, konstruksi jalan, kalian itu bukan hanya merencanakan geometrik dan perkerasannya saja, tapi seluruhnya. Karena geometrik itu tidak bisa dilakukan tanpa ada data pendukung ini. Ya. Terutama misalnya topografi. Ini yang karena kan
berapa kelandaiannya, berapa kemiringan jalannya, itu sangat mempengaruhi perencanaan geometrik. Makanya dia nanti fokusnya sini kalau geometrik, trase, badan jalan, kemudian bahunya, jalur lalu lintasnya, tikungan, ini yang terutama tikungan. Jadi kalau bikin jalan itu bukan dikasih kontur langsung tembak langsung kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Ada aturannya, kelandaiannya berapa. Kemudian selanjutnya ya, nah ini parameter perencanaan geometrik. Ini untuk geometriknya itu sendiri, pas di geometriknya ya. Terutama untuk bentuk jalan segala macamnya. Pertama, kendaraan rencana. Ya, ini untuk merencanakan berapa jalurnya nanti, berapa lajurnya, kemudian berapa lebar jalannya, kemudian berapa kemiringan kelandaiannya. Ini berdasarkan ini. Terus yang topografi tadi untuk apa? Topografi tadi terutama untuk trase ini. Ya. Trase ini kemudian galian dan timbunan itu tergantung dari topografi ini. Ini berarti nanti kontur. Nah, ini ya. Kemudian ini? Nah, ini untuk geometriknya itu sendiri ya. Geometriknya itu sendiri yang akan menghasilkan kenyamanan dan keselamatan lalu lintas itu parameternya yang utama itu adalah kendaraan rencana, kecepatan rencana, ini lalu kendaraannya ya. Kendaraan rencana, kecepatan kendaraan rencana, kemudian volume dan kapasitas jalan. Nah, volume jalannya berapa? Sama kapasitas jalan. Nah, tingkat pelayanan jalan, kemudian jarak pandangnya. Ini untuk yang geometriknya. Setelah trase ya. Setelah menentukan trase jalan, kemudian menentukan berapa radius tikungan, berapa banyak tikungannya, berapa kelandaiannya, ini berdasarkan ini. Berdasarkan yang 5 ini. Ya. Kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume dan kapasitas jalan. Nah, kayak kendaraan rencana ini ya, kan misalnya tergantung dari klasifikasi jalan juga kan. Klasifikasi jalan kemarin macam-macam tuh, ada arteri, ya kan, ada kolektor, kemudian ada lingkungan atau lokal, kemudian ada kalau dibagi berdasarkan muatan ininya muatan tonnya itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan 3A, 3B. Nah, itu menentukan berapa lebar jalurnya, kemudian berapa jalur. Kemudian kecepatan rencana. Kecepatan rencana juga dipengaruhi juga oleh klasifikasi jalan, kemudian kondisi topografinya. Otomatis kalau misalnya topografi perbukitan dengan yang dataran rendah pasti berbeda kecepatan rencananya. Kemudian volume dan kapasitas jalan. Nah, volume dan kapasitas jalan ini dipengaruhi oleh misalnya kewenangan ya. Misalnya jalan perkotaan, kemudian atau jalan antar kota. Jalan antar kota itu kemarin kan kalau misalnya dia level 1 ke level 1 ya, atau level 1 ke level 2. Nah, itu mempengaruhi volume dan kapasitas jalan ya. Kemudian tingkat pelayanan jalan ini nanti ke penggunanya. Kalau penggunanya banyak, kan nanti ada tingkat pelayanan jalan ini. Kalian kan sudah belajar rekayasa lalu lintas sama sistem transportasi kan. Ini harusnya sudah menguasai yang ini. Terutama yang 2 ini, volume dan kapasitas jalan sama tingkat pelayanan jalan. Ini dari rekayasa lalu lintas sama sistem transportasi yang 2 ini.
bagaimana cara menentukan volume jalan, kemudian bagaimana cara menentukan kapasitasnya, kemudian tingkat pelayanan, itu saya anggap kalian sudah menguasai, karena itu sudah 2 semester. Gitu. Makanya kalau misalnya sistem transportasi dan rekayasa lalu lintasnya tidak lulus, itu tidak bisa ngambil rekayasa jalan raya 1, karena dasarnya itu dari yang 2 tadi. Karena itu berhubungan dengan lalu lintas. Jalan raya itu, geometrik itu berhubungan dengan lalu lintas. Kemudian jarak pandang. Jarak pandang ini nanti hubungannya ke keamanan. Ya, keamanan pengendara atau pengemudi kendaraan. Nah, kendaraan rencana yang tadi salah satu parameter perencanaan geometrik. Apa itu kendaraan rencana? Yaitu kendaraan yang merupakan wakil dari kelompoknya. Maksudnya kan itu kan kendaraan itu kan banyak kan? Ada roda 2, 4, kan, dan seterusnya, ya kan? Nah, kemudian dipergunakan untuk merencanakan bagian-bagian dari jalan. Nah, untuk perencanaan geometrik jalan, ukuran lebar kendaraan akan mempengaruhi lebar lajur yang dibutuhkan. Apa sih beda lajur dengan jalur? Kalau jalur itu kan arah, ya kan? Kalau lajur itu bagian dari jalur kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak di depan kampus itu kan 2 jalur kan, 2 arah kan, 2 arah, tapi 6 lajur ya kalau nggak salah, 6 atau 8 ya, 6 kalau nggak salah, 6 lajur. Jadi satu jalur itu ada 3 lajur, kan? Ini median. Nah, jadi ukuran lebar kendaraan akan mempengaruhi lebar lajur. Lebar lajur ini sangat mempengaruhi. Nah, yang dibutuhkan sifat membelok kendaraan akan mempengaruhi perencanaan tikungan dan lebar median, di mana mobil diperkenankan untuk U-turn. Ya, jadi U-turn itu bukan sembarang ditentukan di sana U-turn, enggak juga. Jadi untuk bisa U-turn itu sampai median jalan itu loh yang di tengah-tengah itu, yang di tengah jalan itu. Nah, lebarnya median itu juga harus direncanakan. Kalau misalnya kalian yang bisa nyetir ya, kalau belok itu kan nggak bisa langsung ini kan, dia kan ada manuvernya, gitu kan, manuvernya sampai dia bisa berbelok dengan nyaman dan aman pasti. Makanya, untuk perancangan geometri jalan itu yang paling dari kendaraannya, ukuran kendaraan, lebar kendaraannya. Kan kalau ini ban depan itu, berapa lebarnya? Kemudian jenis kendaraannya. Kan jenis kendaraan misalnya penumpang dengan trailer kan beda. Nah, ini kendaraan rencana, ini kalau dari Bina Marga untuk jalan untuk perencanaan geometrik secara umum ya, itu ada 3 kategori ya kendaraan rencananya. Kecil, sedang, sama besar. Kalau yang kecil itu oleh mobil penumpang ya, mobil penumpang. Kalau yang sedang itu diwakili oleh truk 3 as tandem, ya, truk 3 as, atau oleh bus besar 2 as. Bus besar mungkin kayak bus ya kalau sekarang bus itu yang bus yang antar pulau itu ya. Nah, kemudian kendaraan besar itu diwakili oleh truk semi trailer. Nah, ini 10 menit lagi nanti kalau habis linknya masuk ke link kedua. Jadi kalau kendaraan rencana secara umum itu dibedakan 3 kategori, kecil, sedang, sama besar. Nah, ini ya. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini untuk perencanaan geometrik itu sudah ada aturannya ya, sudah ada standarnya. Nah, itu kalau misalnya ini
tinggal dicari aja apa itu, banyak itu apa namanya panduannya ya, panduan teknis perencanaan geometrik jalan apa Bina Marga itu semua keluar. Ini ada apa mengenai kategori kendaraannya ini, kemudian dimensi kendaraan ini minimum ya. Nah, tinggi 130 cm, lebar kendaraannya 210 cm berarti 2,1 meter kan. Panjangnya 5,8 itu yang kecil ya. Kemudian sedang, nah yang sedang kendaraan sedang itu ya, yang ini sedang panjangnya kalau ini 580 ini. Nah, kalau yang kendaraan sedang ini 12,10 meter. Jadi dari depan sampai ke belakang itu 12,10 panjangnya. Termasuk yang kendaraan sedang ya. Ini ada tonjolan apa depan itu maksudnya bempernya ya. Apa bagian depan dari apa dari ban. Kemudian radius putar ini untuk manuver. Nah, ini ada yang sebelah ini kiri dimensi kendaraan kecil, kemudian yang kanan itu dimensi kendaraan sedang. Ya. Nah, ini kendaraan besar. Jadi kalau ini apa kendaraan besar berarti paling maksimum panjangnya itu 21 meter ya. Nah, ini biasanya semi trailer ya. Ini kalau truk-truk kayak gini ini banyak kita temui di Jalan Soekarno-Hatta yang arah-arah ke pelabuhan gitu. Nah, ada lagi beda. Kalau untuk jalan perkotaan dia dikhususkan lagi ya. Kendaraan rencana untuk jalan perkotaan. Nah, kalau tadi kan ini ya kendaraan besar, sedang, kecil. Nah, itu secara umum. Tapi kalau untuk jalan perkotaannya itu sendiri, ya jalan perkotaan itu dibagi lagi kendaraan jenis kendaraannya, mobil penumpang, truk as tunggal, bus gandengan, kemudian semi trailer, ada kombinasi sedang, kombinasi besar, kemudian konvensional school bus, kemudian city transit bus. Nah, ini dia lebih dispesifikkan ke jenis kendaraannya ya. Nah, ini dia cuma sampai jadi kalau di dalam kota itu maksimal panjangnya itu 18 meter. Radius putarannya maksimum ini 13,7. Ya. Ini hanya untuk dalam perkotaan. Prinsipnya sama aja, cuma yang ininya lebih kayak yang kecil sama sedang ini lebih di spesifikannya lagi, diuraikannya lagi. Nah, ya. Nah, kendaraan penumpang ini 5,8. Panjangnya dari depan ke belakang ya. Kemudian truk as tunggal 9 meter. Kemudian bus sekolah itu 10,9 ya. City transit bus. Ini maksudnya bus antar kota, city transit bus ini itu 12 meter. Kalau 12 meter berarti yang bus-bus besar itu. Nah, kendaraan bus tempel atau gandengan. Ini biasanya kan kayak kalau di dulu pernah ada waktu ini ya transmusi dulu kan ada kalau nggak salah yang di Palembang ini dulu waktu SEA Games ya pernah ada yang gandeng. Kemudian ada semi trailer ya ini. Kemudian ada kombinasi besar ini yang kombinasi sedang 10,1 ininya dia 13 jadi yang kombinasi besar ketika ditotalkan itu jadi 16,8. Nah, ini
kan mempengaruhi dari apa namanya lebar lajurnya nanti. Nah, ini manuver ini untuk U-turn ya, untuk U-turn. Jadi kalau manuver yang ini ya, kendaraan kecil itu radius putarnya ini 7,3 meter ya, minimum 4,2 meter, maksimum 7,8. Berarti ini kan nanti kan ini di sini kan ini apa namanya? Median ya kan? Otomatis kalau mediannya ini ya, dia harus apa? Mengakomodir ya manuver ini. Nah, dia kan minimum 4,2. Nah, ini minimum 4,2, maksimum 7,8. Nah, rata-ratanya 7,3. Nah, jadi kalau misalnya apa perencanaan mediannya sesuai dengan manuver, jadi kalau kalian U-turn itu nggak perlu harus apa mundur terus mutar setir berkali-kali gitu kan. Ini yang manuver kendaraan kecil. Nah, ada lagi manuver kendaraan sedang. Nah, yang sedang tadi minimum ini 7,4, rata-ratanya 12,8. Nah, bisa dibayangkan kalau ini berarti dia nggak bisa U-turn. Otomatis dia ada putaran, benar-benar putaran kan, bundaran. Kalau dia U-turn dia nggak bisa. Kalau misalnya dia muternya di U-turn nggak bisa karena dia untuk manuvernya saja minimal 7,4 meter. Kalau misalnya manuvernya minimal 7,4 meter bisa dibayangkan mediannya berapa. Berarti mediannya lebih besar dari lajur, gitu kan? Kan lajur itu kan sesuai dengan apa? Kalau lajur kan sesuai dengan ini lebar kendaraan. Kan kalau misalnya lebar kendaraannya ini kan 2,5, berarti dia dispernya 50 cm sebelah kiri, sebelah kanan. Makanya lajur itu biasanya kalau itu 3,5 meter. Ya. 3,5 meter. Nah, kalau lajurnya aja 3,5 meter ketika misalnya kau harus dipaksakan untuk yang manuver kendaraan sedang. Nah, kalau 3,5 berarti untuk manuvernya itu 2 kali dari lajur loh. Makanya dia kalau manuver kendaraan sedang itu tidak diperbolehkan dia menggunakan U-turn. Dia harus benar-benar dibuatkan bundarannya. Ya. Biasanya ini kalau di daerah-daerah industri ya, kawasan industri itu untuk kendaraan besar itu tuh dia tidak melewati U-turn, dia ada bundarannya. Kemudian, nah ini sebentar lagi ya. Kemudian manuver kendaraan besar. Nah, ini lebih ini lagi. Maksimum 14 meter ya. Nah, radius putarnya 13,7 yang normalnya. Ini yang ini mengenai kendaraan rencana. Jadi kendaraan rencana itu mulai dari jenisnya, ya kan, jenisnya, kemudian yang diperhitungkan kan. Berarti kalau jenisnya nanti panjang sama lebar kendaraannya. Kemudian manuvernya. Ya kan, manuvernya berarti radiusnya. Radius manuver. Itu nanti yang diperhitungkan berarti median jalannya. Ya. Median jalan.